dari Sumeneb dan kemudian sekarang di Trowulan itu ya, hutan tarik Trowulan sekarang Mojokerto. Disitulah dari orang Sumeneb dan orang Singosari membentuk kerajaan Majapahit. Madura itu menyebar karena dia sebenarnya pembentuk kerajaan Majapahit. Jadi nggak kemana-mana tapi ada di mana asal. Kalau dari nama-nama saja, Sumeneb ini kan rumusung ini. Kalau Pamekasan ini kan kenapa kok sampai sekarang pendidikan lebih maju, segalanya lebih maju daerah Pamekasan. Dari kata Mekas. Mekas itu kan memesan. Jadi semua dari kerajaan Sumeneb pesannya di daerah Pamekasan. Itu. Kalau Sampang ada dua versi ya. Pertama dari kata sampan sama sampan dan apa? Ada Labuan itu Mas. Iya, sampan dan apa gitu loh. Jadi sampan. Kalau Bangkalan itu sudah akhir. Itu ceritanya pembunuhan kan itu. Kalau Sampang itu tempat transit kayaknya. Transit bisa. Transit, karena kan dari Sampang itu berlabuh. Berlabuh di Sampang itu. Kalau Bangkalan itu kan dari kata bongko lah bahasa Jawa. Bongko kon, Bangkalan. Yang Bongko itu siapa? Trunojoyo. Trunojoyo. Trunojoyo kan itu keturunan Sumeneb, kemudian dia jadi raja di situ. Karena sudah akhir ini ya di bawah Joko Tole sudah. Setelah Joko Tole dia mau merebut tahta Sumeneb, kemudian di sana dia bertengkar dengan Pintere Saor itu. Pintere Saor, tapi sama patihnya kemudian ditusuk keris dan meninggallah Raden Pangeran Trunojoyo. Kemudian Bangkalan, jadilah Bangkalan. Berarti ini ya, pertanyaannya kenapa Pangeran Trunojoyo itu kok dibunuh dengan Pintere Saor itu yang sama-sama? Kalau Pintere Saor tidak membunuh. Pintere Saor ini kan menantu. Pintere Saor ini putranya Ki Abdullah bin Abdul Qidam Batu Ampar Gulu-Gulu Sumeneb. Kan gitu. Ini keturunannya Pangeran Brekung ini. Kemudian dia sudah punya anak di daerah Brekung dan Batu Ampar. Karena Ratu Sumeneb ini pingin menikah dan didatangi wangsit untuk mencari orang tukang nyabit rumput. Nah, sedangkan Raden Pangeran Trunojoyo ini merasa punya tahta, hak untuk mendapatkan tahta, kan begitu, karena dia masih keturunan Raja Sumeneb. Akhirnya karena yang berhak yang perempuan ini saya lupa ya, Dewi siapa namanya, kita bisa browsing nanti. Kemudian dia tidak terima karena yang akan diangkat raja adalah Pintere Saor itu. Kemudian dia tidak terima, ngajak duel, tetapi kalah. Yang kalah Pangeran Trunojoyo. Akhirnya dari kekalahan Pangeran Trunojoyo itu disematkanlah nama untuk Bangkalan. Menarik. Kemudian bisa mungkin dari salah satu tokoh itu yang bisa menginspirasi sampai hari ini. Kalau saya tokoh yang sangat menginspirasi adalah Joko Tole. Nah itu gimana itu? Apa jadi anu ya, kapal itu ya. Terkenal Putri Kuning sama Joko Tole itu. Nah, yang cerita raja-raja yang terdahulu itu kurang melegenda. Artinya kurang. Kecuali Arya Wiraraja ya. Kecuali Arya Wiraraja. Atau tidak ke Joko Tole dulu, Arya Wiraraja. Lebih dulu mana Mas? Secara silsilah. Joko Tole sudah akhir. Arya Wiraraja berarti Arya Wiraraja. Karena sosok Arya Wiraraja ini juga melahirkan kerajaan yang sangat luar biasa, itu Majapahit. Makanya saya bilang ada sebagian orang mengatakan bahwa Ponorogo, Malang, Mataram, Madura ini satu daerah. Kan begitu. Kalau kerajaan Sumeneb ini kan larinya menantunya orang Solo nanti. Menikah dengan orang Solo juga menjadi juga penasihat kerajaan Mataram nantinya kan Sumeneb. Kemudian kalau Ponorogo ini adalah Madura bagian barat. Jadi antara Sakera hidup ke Pasuruan karena sudah di zaman Belanda, sedangkan kakaknya Sakera itu ke daerah Ponorogo. Itu ada cerita seperti itu. Ini kan legenda. Legenda. Nah, kalau Malang
itu dari Arya Wiraraja. Bahkan setelah Arya Wiraraja ini menjadi Adipati Sumenep, ketika ini masih sebelum Majapahit lah ya. Ketika kerajaan Singosari dihancurkan oleh Prabu Jayakatwang Kediri, padahal Singosari itu sudah menguasai seperempat dunia, kerajaan besar sampai ke Kamboja. Oh iya, 2/4 dunia, luar biasa. Sampai kekuasaannya kan ke Australia bagian utara. Tapi sayangnya di sana masih belum disebarkan bahasa-bahasa Madura atau bahasa-bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa dan bahasa Madura, katakanlah begini, ini Pulau Madura, Pulau Jawa, Malang. Kenapa bahasanya berbeda? Ini karena faktor geografis kan sebenarnya. Awalnya pasti sama. Coba kita lihat bahasa Madura halus yang sangat kuno sama dengan bahasa Jawa. Ada kemiripan. Mirip. Loh, gimana mereka komunikasi kalau nggak sama awalnya? Nah, ini perlu penelitian. Dahar, Iya. Kan gitu. Dahar kan ada. Lo memang satu darah kan intinya. Bagaimana umpamanya Arya Wiraraja di Sumenep masa komunikasi pakai bahasa Madura? Kalau di Malang terus dia di Singosari komunikasinya pakai apa? Kan sama sebenarnya bahasanya awalnya. Ada versi yang bilang begitu. Cuman untuk penelitian bahasa ini kan susah dan membutuhkan dana yang luar biasa. Tidak sedikit lah. Nah, di situ kemudian Jayakatwang menguasai Singosari, kerajaan Singosari hancur dan sudah di tangan Jayakatwang. Tetapi Raden Wijaya masih di luar karena dia dikirimkan keluar. Jadi ya, kerajaan sebelum kerajaan Jayakatwang itu menyerang ke Singosari, mungkin kita bisa bahas kerajaan Singosari sebelum diserang. Kerajaan Singosari kan luar biasa, ini nggak bahas Madura berarti ya? Iya kan nanti kan di situ kan. Maksudnya sosok dari Raja Singosari sebelum diserang itu, atau yang punya istilahnya punya dendam, ambisi gitu kan, katanya Raja Katwang itu kan diserang oleh Raja Singosari itu punya Jayakatwang. Ya, Jayakatwang itu. Iya kan sebenarnya Kediri ini kan begini, dari Jawa Tengah kemudian Pusendok ke Jawa Timur mendirikan kerajaan Kahuripan kan gitu. Kemudian punya anak lagi dipecah, kemudian mendirikan Kahuripan itu di Sidoarjo. Kemudian jadi Kediri, mendirikan satunya di Kediri, satunya jadi Singosari. Nah ini saudara kan Jayakatwang dengan Raja Singosari ini. Adiknya kalau nggak salah, diseranglah adiknya ini sama Jayakatwang, hancur dia kan begitu. Kehancuran Singosari ini bukan karena Singosari tidak kuat, tetapi dia terlalu banyak menginvasi negara lain. Ketika pasukannya menyebar di seluruh dunia, kerajaan kosong diseranglah oleh Jayakatwang, maka terbunuhlah Raja Singosari. Itu. Tetapi yang untungnya yang selamat kan Raden Wijaya, karena masih di luar. Kemudian dapat informasi bahwa kerajaannya sudah hancur, orang tuanya dibunuh, dan Raden Wijaya ini juga akan dibunuh. Maka beliau ini lari ke pamannya yang ada di Sumenep, yaitu Arya Wiraraja. Nah, berarti masih pamannya. Iya, maka disitulah terbentuk bahwa Arya Wiraraja ini mengajukan diri datang ke Singosari yang sudah dikuasai Jayakatwang, bahwa Raden Wijaya ini jangan dibunuh tetapi cukup diasingkan di sebuah hutan atau alas yang sangat angker. Kan gitu. Namanya siasanya. Iya, jadi tidak akan bergerak, namanya hutan tarik. Hutan tarik ini mulai dari Sidoarjo sampai Trowulan atau Mojokerto, itu semuanya hutan, tidak ada yang berani. Maka diusirlah ke sana dan membentuk pedukuhan ketika menemukan sebuah pohon maja. Karena rasanya pahit disebut nanti Pedukuhan Majapahit. Belum jadi kerajaan. Masih pedukuhan. Istilahnya pedukuhan itu pos lah ya. Iya. Jadi intinya politiknya Arya Wiraraja ini cukup luar biasa. Nah, itu yang perlu kita korek lebih dalam, karena sangat berguna itu, Mas. Artinya kan kita tidak perlu lagi ikut atau mengambil pemikiran orang-orang barat, tapi juga mengambil pemikiran tokoh-tokoh yang ada di Indonesia kan luar biasa loh.
bangsa Tartar saja bisa diusir oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Mongolia ya, kerajaan Mongolia. Kalau Tartar itu apa namanya, prajurit Tartar itu kan prajurit pilihan. Seandainya sekarang kalau Indonesia Kopassus, Kopassus atau apalagi itu Denjaka, itu yang diutus ke Singosari untuk menghancurkan Singosari. Karena ketika kerajaan Singosari masih berjaya, itu utusan Kumbulaikan, raja di Cina sana itu dipotong telinganya kan ya. Nah itu yang difungsikan nanti. Menarik. Ya gimana? Menariknya itu gimana, Mas? Ini kan perlu dieksplorasi gitu. Kadang-kadang begini ya, lihat politisasi Raden Wijaya. Kerajaannya hancur, dari kepamannya di Sumeneb Arya Wiraraja, kemudian sama Arya Wiraraja diberitahu dengan cara politis. Nah, apa namanya? Bilangnya bahwa kita menyerah sama Jayakatwang, biar kita tidak dibunuh. Setelah itu beliau bilang bahwa Raden Wijaya cukup diasingkan karena tidak mungkin membentuk sebuah kerajaan besar, karena diasingkan di sebuah hutan tarik, di situ terkenal angker dan mungkin bisa mati kan, lama-lama mati, dijaga lagi, tidak boleh ada penduduk yang harus ke situ, nggak boleh. Jadi ini betul-betul diasingkan. Kalau sekarang corona apa ya, di apa namanya, di karantina karantina mandiri. Nah disitulah berhasil. Maka politiknya Arya Wiraraja luar biasa. Arya Wiraraja kembali ke Sumeneb dan Raden Wijaya ini diasingkan di sana, dibantu oleh sisa-sisa beberapa prajurit yang dibawa keluar untuk menyerang. Politiknya kemudian, maka Arya Wiraraja ini menjalin komunikasi dengan Raden Wijaya membentuk sebuah padukuhan. Setelah menemukan itu, Raden Wijaya tidak langsung ke hutan tarik, tetapi ini pulang ke Sumeneb loh. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja pulang ke Sumeneb, yang di sana itu adalah prajurit-prajurit yang membabat alas, termasuk Ronggolawe. Kemudian Ronggolawe itu siapa? Adipati pertama Tuban. Nah itu dari Sumeneb. Terus Nambi, putranya Arya Wiraraja, itu yang membabat alas hutan tarik, kemudian kedukuhan Majapahit. Setelah, kalau saya baca referensi di Babat Sumeneb itu, setelah mereka bercocok tanam, sebagian dari prajurit Sumeneb ini dan prajurit Singosari yang menjadi satu, maka Raden Wijaya ketika sudah siap panen di sana diberangkatkan sama Arya Wiraraja untuk menempati rumah dan siap panen di daerah hutan tarik. Maka terbentuklah padukuhan Majapahit. Sudah panen, sudah enak, tinggal menikmati. Disitulah cikal bakal kerajaan Majapahit kemudian. Ya, kemudian berbentuk besar. Kemudian ketika sudah kuat, maka pinternya lagi Arya Wiraraja dan Raden Wijaya ini informasi bahwa Cina akan menyerang Singosari. Karena waktu Raja Singosari masih hidup, sudah memutuskan telinganya utusan dari kerajaan Kublaikan berapa itu datang sudah. Nah, diterima informasi dari Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, difungsikan ini bangsa Tartar ini untuk menyerang Singosari. Oh jangan, Singosari ini sudah nggak kesini dihancurkan, dan untuk menghancurkan Jayakatwang. Hancur Jayakatwang karena dibantu oleh tentara luar. Itu banyak versi yang paling terkenal itu. Ya betul. Nah, tapi setelah ini menang, maka Raden Wijaya ini berpikir lagi, gimana ini kok saya dikuasai orang asing nantinya. Maka ada dua versi. Versi pertama, mereka dibunuh di daerah jadi kapal-kapal upeti yang dibawa bangsa Tartar ini dari kerajaan Singosari, itu isinya bukan barang tetapi prajurit Majapahit. Sehingga di daerah mana itu, Tuban, di laut Tuban itu, pokoknya di situ ada laut. Ketika itu lagi mabuk semua bangsa Tartar, maka yang di dalam peti ini prajurit semuanya bangun dan menghancurkan bangsa Tartar.
Maka sebagian hancur, sebagian melarikan diri. Dan itu juga beruntungnya dulu kan musim tidak seperti sekarang. Mereka diam di sini di Nusantara kan menunggu angin. Iya. Kapan angin muson, angin ke utara kapan? Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan tinggal di sini lebih lama dan pasti hancur. Maka sebagian itu melarikan diri. Sampai di Cina kan dibunuh itu panglimanya karena kamu melarikan diri. Dan itu kemudian Arya Wiraraja ini membagi dua kerajaan. Iya. Makanya disebut kerajaan Lumajangan itu Arya Wiraraja ini menguasai Majapahit bagian timur disebut kerajaan Lumajangan. Kemudian Raden Wijaya menguasai Majapahit. Maka Madura dan Lumajang menjadi hak otonom sebenarnya sudah. Jadi dari Majapahit waktu itu akhirnya. Makanya dengan seperti itu Madura berkembang sesuai dengan geografisnya. Karena tidak dikuasai Majapahit pada dasarnya. Hanya karena dari sanalah dari Sumenep dan kemudian sekarang di Trowulan itu ya, Hutan Tarik Trowulan sekarang Mojokerto, disitulah dari orang Sumenep dan orang Singosari membentuk kerajaan Majapahit. Jadi kalau ada orang Madura kemudian tinggal di Mojokerto, itu sudah napak tilas karena sebagian dulu kerajaan prajurit Sumenep ini ada yang tinggal, ada yang ikut Arya Wiraraja. Iya, begitu. Luar biasa. Jadi jangan salahkan kalau orang Madura itu menyebar, karena dia sebenarnya pembentuk kerajaan Majapahit. Jadi nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, itu kan yang membentuk Majapahit sebenarnya kan gitu. Luar biasa ya. Berarti tapi kan banyak yang tidak tahu. Nah, berarti sepak terjangnya orang Madura ini dari dulu itu memang dia ahli strategi, politik, terus juga keberanian berperang semuanya artinya komplit lah gitu. Iya. Cuman kadang orang salah menyalahkan salah kaprah ada perang Madura itu sendiri. Ya, yang akhir-akhir ini lah mungkin. Terkenalnya kan ketika kata carok itu carok itu bukan berasal dari Sumenep kan, itu kan sudah zaman Belanda Sakera dengan celurit. Sumenep kan bukan celurit tetapi cemeti, keris kan gitu kalau Sumenep. Itu mungkin itu politiknya Belanda juga. Politik Belanda karena Sakera kan akhirnya dijadikan mandor di daerah Pasuruan. Kalau orang Madura kan rata-rata dibawa kemana-mana karena fisiknya kuat, sehingga sama Belanda diletakkan di kebun-kebun kekuasaan Belanda. Di situ orang Madura dipekerjakan. Menarik. Selain geografisnya juga susah kan di Madura kalau cocok tanam. Terus kemudian kembali lagi ke Arya Wiraraja sudah mendirikan Majapahit. Raden Wijaya ini legenda ini ya. Iya. Benar salahnya wallahu a'lam ini kan berdasarkan penelitian dan perpaduan ini ya. Kita kan hanya menginformasikan apa yang kita pahami, yang kita pelajari di berbagai referensi. Banyak itu kalau kan ceritakan memberikan informasi positif aja mas. Kalau ingin mengetahui lebih detail lagi, silakan baca sendiri kan gitu. Nah, makanya Arya Wiraraja itu setelah menaklukkan atau membentuk kerajaan baru bersama Raden Wijaya itu. Kemudian yang menjadi menariknya itu kenapa Raden Wijaya itu tidak tinggal di Majapahit? Iya kan sesuai kesepakatan awal. Raden Wijaya yang mana ini membentuk kerajaan awal? Lu kan belum siap. Ini kan hutan. Hutan ini tidak ada apa-apanya, jadi harus dibabat dulu. Maka yang diutus kan prajurit, dia kan raja. Jadi dia tinggal duduk dengan pamannya kurang lebih kalau sekarang 1 semester. 1 semester di Sumenep untuk menyusun strategi dengan Arya Wiraraja. Ketika utusan dari Pedukuhan Majapahit datang ke Sumenep bahwa panen sudah siap dan tempat sudah siap, maka Raden Wijaya diboyong ke maksudnya itu setelah berhasil mas kan melawan Raja Katwang yang bersama Jaya Katwang dengan pasukan Tatar itu bisa menaklukkan. Kemudian kan di situ ada kerajaan baru kan yang namanya Majapahit. Majapahit. Nah, maksud saya itu kenapa Arya Wiraraja itu
tidak tinggal di situ gitu, di kerajaan baru itu. Kenapa dia kembali lagi ke Madura atau ke Lumajang itu, kerajaan Lumajang itu? Ya kan gini, kesepakatan awal kalau ini nanti berhasil menghancurkan Singosari, maka Raden Wijaya akan menjadi Raja Majapahit. Sedangkan ini Majapahit bagian barat, sedangkan bagian timur saya yang menguasai. Maka pusat kerajaannya bukan di Sumenep lagi sama siapa? Arya Wiraraja, tetapi dirubah pusat kerajaannya di daerah Lumajang. Kurang lebih sekarang Jatiroto ya. Di daerah Jatiroto itu ada situs Lumajangan, situsnya Nambi, situsnya Arya Wiraraja ada. Daerah Jatiroto. Nah, jadi kekuasaannya Madura itu di bawah kerajaan Lumajangan yang dipimpin Arya Wiraraja itu. Jadi sama akhirnya sebenarnya ini. Cuman yang maju kemudian karena banyak anaknya Arya Wiraraja mengabdi ke Majapahit. Contohnya siapa? Ronggolawe pembagian kekuasaan dia dijadikan adipati di Tuban. Nambi kemudian tidak terima sesuai dengan cerita di film-film itu, sebagian ada benarnya. Maka ada perselisihan kemudian ini Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Cuma Arya Wiraraja ini kan sudah sepuh, jadi akhirnya meninggal kan. Jadi artinya Lumajang bagian sama utara sampai Madura itu kekuasaannya Lumajangan, kerajaan Lumajangan. Setelah meninggalnya Arya Wiraraja itu sudah semuanya menjadi Majapahit. Tapi ini Mas, sebelum meninggalnya, kemudian bentrok antara Ronggolawe dengan Raden Wijaya itu sebelum ada Wiraraja meninggal berarti ya? Sebelum. Itu disebabkan apa Mas? Karena Ronggolawe kan tidak terima dengan pembagian kekuasaan. Dengan pamannya Nambi dan Lembu Sora itu tidak diberi tempat yang sesuai, samalah dengan sekarang pembagian kekuasaan pemilu presiden menterinya gitu tidak sesuai. Bahwa Lembu Sora, Nambi dan Ronggolawe ini adalah pembabat alas pertama. Itu tidak diberikan kekuasaan oleh Raden Wijaya. Iya, berarti kan dia satu sisi kalah dengan politik sesama pejuang dengan siapa? Wirayuda, siapa itu? Halawilayuda ya salah ya. Yaitu yang politiknya luar biasa juga. Jadi Ronggolawe ini sebenarnya tidak berniat untuk memberontak, tapi difitnah. Namanya karakternya orang Madura, difitnah kan mendingan putih tulang daripada putih mata. Nah di situ. Karena masih ada keturunan dan karakter orang. Iya, Madura. Karakternya itu tidak bisa. Dia kan punya keris yang cukup sakti. Sebenarnya sakti kan. Sakti dia punya keris namanya Megalaman. Kemudian yang membunuh itu kan siapa namanya lupa. Karena memang sudah apes lagi. Sakti Ronggolawe. Kerisnya kemana? Nah ya itu perlu dicari. Keris apa namanya? Megalamat. Ya paling di Tuban kan, dipegang anak cucunya. Enggak dipegang anak cucunya atau bisa di kolektor antik saja. Banyak kan kolektor antik, Majapahit juga. Tapi kan keris sisa-sisa dulu kan tidak mungkin Mas. Ya mungkin di keturunannya Ronggolawe. Keturunannya mungkin ya. Gimana? Nanti cukup sampai di sini aja dulu ya. Masih banyak ya. Kita lanjutkan kapan-kapan lagi. Yang jelas dari legenda semua. Kalau saya bilang, saya berasumsi begini. Jadi mungkin dari cerita legenda Madura itu kemudian istilahnya menjadi cikal bakal dari sebuah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara. Ya Jadi betul. semua ada aspek atau dipengaruhi oleh orang Madura. Jadi, ini bukan chauvinisme ya, tapi lihat sejarah ya. Nah, ya ada campur tangannya lah. Pasti. Campur tangan dari orang Madura. Makanya yang sangat berperan penting akhirnya kan Malang, Madura, dan kemudian Mojokerto, kemudian Jogja. Ini kan cikal bakal semuanya. Iya.
Nah, berarti tidak salah jika kemudian ada statement Madura itu ada di mana-mana. Karena Sejarahnya memang begitu. sejarahnya memang seperti itu gitu. Artinya Madura itu mempunyai peran penting di dalam sebuah kerajaan yang besar di Nusantara itu. Nanti ada lagi ketika sudah masanya Cakradiningrat II alias Pangeran Joko Tole. Joko Tole itu kan juga sebenarnya punya saudara namanya Agus Wedi. Agus Wedi dan Joko Tole ini mau berangkat ke Majapahit karena nanti apa dilanjutkan sekarang atau kapan? Jangan lain episode yang selanjutnya aja. Hari ini kita cukupkan sampai di sini saja karena waktunya sudah malam. Mungkin kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang lain ya, seperti tadi yang disampaikan dirinya Joko Tole itu. Dan semoga bermanfaat. Ya, Joko Tole bermanfaat. Kemudian kerajaan-kerajaan yang lain. Tentunya kita bisa menilai sendiri dari informasi-informasi yang kita sampaikan tadi. Ya, ambil yang positif, yang negatif nggak usah diambil. Buat apa yang negatif itu diambil? Betul. Cukup sekian dari kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan komen, subscribe di channel YouTube-nya Bang Fuad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.